Yang sering ditanyakan nih di kolom komentar, Bang, TV 3 jutaan QLED 43 inch punya Koka nih, belum pernah di review. Nah, kali ini kita kedatangan TV terbarunya di awal Januari, TV Koka Q55. Worth it apa untuk dibeli? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, untuk Koka adalah brand dari Skyworth nih. Pastinya kalian lebih familiar nih dengan Skyworth yang sering ditemukan juga di produk-produk seperti monitor nih. Untuk smart TV-nya dengan nama brand Koka. Untuk Koka sendiri di Eropa terkenalnya dengan TV dengan OS Roku. Untuk pabrik Koka sendiri ada di Cikarang yang di 2015 mengakuisisi nih pabrik salah satu brand TV. Jadi untuk perakitan TV Koka sekarang. Untuk panelnya sendiri Koka lebih banyak bekerja sama dengan pabrik BOE ya. Seperti panel terbarunya yaitu ADS upgrade dari panel IPS. Kita gak usah banyak cincong nih, langsung aja kita ke bagian desain dan pot-potnya nih, dimana Koka Q55 mempunyai bezel yang pastinya modern nih, tipis di ketiga sisinya, atas, kiri, dan kanan, serta bezel bawahnya juga lebih tipis ya dibandingkan TV di kelasnya, dengan plastik yang cukup tebal berwarna hitam. Terdapat juga logo Koka nih di bagian tengahnya. Untuk kakinya huruf U ya, terbalik dan berbahan plastik yang cukup tebal. Terdapat juga pastinya karet di ujung kakinya biar tidak bergeser dengan mudah. Kita coba nih goyang-goyang TV-nya di 43 inch di bobot yang cukup berat ya di kelasnya. Pastinya goyang tapi cepat stabilnya. Untuk desain belakangnya masih dengan terpisah nih, koper mesin dan panelnya bukan unibody ya. Pastinya cover panelnya berbahan metal dengan desain garis-garis ya, sama dengan TV sekelasnya. Sedangkan cover penutup mesinnya menggunakan plastik. Terdapat juga pastinya lubang airflow untuk udara panas keluar. Nah, untuk pot-potnya terdapat dua bagian nih. Bagian samping terdapat dua port HDMI, LAN RJ45, port antena, dan dua port USB 2.0 serta jack audio 3,5 mm. Untuk bagian belakangnya terdapat port RCA yang masih tersedia nih di TV terbarunya Koka. Jadi buat teman-teman buat soundbar atau PS2 masih bisa digunakan. Nah, kita beralih nih ke bagian kualitas layar, di mana Koka Q55 dengan resolusi Full HD yang sudah QLED. Untuk represetnya 60 Hz natif, dan untuk white color gamutnya di sekitar 90% DJI P3, sudah support HDR10 dan HLG. Untuk typical brightness-nya di 240 nits, dan untuk backlight-nya menggunakan direct LED dengan panel IPS atau bisa disebut hard panel. Untuk kedalaman warnanya 10 bit, masih 8 plus apercy, dan untuk view angle-nya di 178 derajat masih sangat baik terlihatnya. Untuk mode gambar ada pengguna, standar, jernih, olahraga, game, hemat energi, dan untuk fitur-fitur wajib nih seperti flicker free, MMC, dan low blue light juga pastinya tersedia. Ternyata Koka juga punya yang namanya security dengan nama daily security. Oke, langsung saja nih kita coba tes kualitas layar SDR untuk nonton siaran lokal, HDR10 dan HLG di YouTube dan Netflix. Bagaimana nih gelap terang, shadow dan highlight, begitu juga kontras warna di TV Koka Q55 ini, serta kedalaman warna, blooming, DSC layar kotor, dan view angle-nya. Saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review high Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro.
dapur, kulkas kinclong banget, pendingin cepat, sayur tetap padat. Blender nyala, suara lembut halus, smoothie beres, langsung bikin puas. Mesin cuci muter, baju wangi, air hemat tapi bersih berseri. TV-nya tipis, suara murni, nonton drama sampai larut pagi. Dari dapur sampai ruang santai, semua alat bikin hidup damai. Teknologi keren, desainnya oke, saatnya bilang hai yang paling kecil. Review high, bikin hidup makin easy tiap hari. Review high, produk keren kualitas tinggi. Dari AC, kipas sampai mesin cuci, high selalu jadi pilihan pasti. Review high, yang ngerti kebutuhanmu kini. Pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku. Nah, untuk SDR, nonton siaran lokal TV ini lebih baik dalam upscaling video 720p nih, smoothing, sharpening terlihat baik, di area gelap juga masih aman nih untuk pixelated-nya dibandingkan TV di kelasnya dengan harganya. Nah, untuk HDR10, YouTube dan Netflix untuk gelap terang, highlight dan shadow-nya Korka Q55 cukup baik di kelasnya. Typical brightness 240 nits yang sama ya rata-rata di harga dan kelasnya. Sedikit agak lebih gelap nih dari kontras dan detailnya yang sedikit lebih baik.
Yang menariknya nih untuk gradasi warna dari terang ke gelap cukup halus karena IPS, gerakan cepat nih pada konten YouTube, tidak ada terasa shadow atau bayangan yang tertinggal serta kepekatan hitam, walaupun IPS berkat QLED-nya masih terlihat baik nih. Nah, untuk HLG kontras warna lebih cerah dan detail serta peak brightness-nya lebih terang nih di bagian highlight-nya. Dan untuk Netpeak, gue berasa nih bagian highlight-nya nih terkena objek seperti ada kilauan. Mungkin ini yang dimaksud dengan sapphire crystal optik. Dan di Netpeak nih, peak brightness-nya juga terlihat lebih terang. Keren ya untuk kristal optiknya. Nah, untuk blooming masih sedikit ada bocor ya ke area gelap, tapi tidak begitu terlihat. Untuk DSC layar kotor, unit yang kita terima nih cukup bersih, dan untuk gradasi warna sangat baik nih di kelasnya, halus perubahan dan tidak langsung patah. Nah, untuk view angle-nya nih yang sangat baik di kelasnya, untuk 145 dan 178 derajat masih baik terlihatnya. Brightness-nya sedikit memudar di 178 derajat, tapi warnanya masih kontras dikarenakan pastinya panel IPS-nya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan happy ya kalau suka video ini, dan pastinya dislike nih kalau nggak suka, tapi jangan ya. Nah, kita lanjut nih ke fitur-fitur game Koka Q55 yang pastinya belum support PRR dan ALLM sesuai harga di kelasnya, belum support gambar juga, tapi ada game modenya nih, bahkan mode PC-nya. Oke, kita langsung saja nih, kita bermain di PS5 nih, bermain eFootball 2025 di Full HD 60Hz dan balapan mobil di Aspal 5 dan juga Marvel Rival. Menurut gue nih, untuk bermain eFootball di Full HD 60Hz di PS5 cukup baik ya di kelasnya. Seperti input lag dan respon time masih terasa cepat, yang penting gak delay ya untuk passing, dribbling, dan shootingnya. Untuk bayangan shadow pada gerakan cepat bola masih aman nih, tidak terlalu terlihat bayangan hitam atau shadow yang tertinggal pada bola berkat panel IPS-nya nih. Dan untuk warna juga lumayan baik ya di kelasnya, untuk kontras, detail lapangan, dan karakter pemain juga cukup baik.
Jadi TV ini enak banget pastinya main bola ya. Nah, untuk aspal 5 juga pergerakan blur pada saat nos mobil nih kencang terlihat halus juga nih, tapi kadang sedikit patah-patah dan tiring pada saat tabrakan mobilnya ya, tapi tidak sering terjadi. Untuk warna dan kontras gamenya juga cukup baik nih untuk aspal 5. Untuk game Marvel Rival yang kurang direkomendasikan di TV ini karena gerakan view ya dari karakter yang cukup cepat nih, muter-muter pastinya akan terasa patah-patah dan tiring, dan juga karena tidak support VRR. Jadi ya untuk game-game kasual lah untuk TV ini. Oke, beralih ke audio Koka Q55 yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker woofer 2x12 watt, support Dolby Audio dan fitur-fitur lain nih seperti adaptive sound mode dan dialog clarity enhancer. Untuk mode audionya terdapat pengguna standar, jelas, olahraga, film, musik, dan berita. Nah, oke, langsung saja kita tes audionya dengan lagu NCS di YouTube dan surround audionya nih di movie di Netflix nih. Nah, Nah, untuk audionya juga cukup baik nih di kelasnya, seperti power dan tuningnya juga baik nih, seimbang tapi tidak terlalu kenceng ya. Jadi sama ya dengan TV-TV di kelasnya. Untuk vokalnya terdengar baik dan untuk bassnya juga masih berasa ya di lagu-lagu yang beatnya seperti di NCS. Dan untuk surround Dolby audionya di Netflix juga cukup di kelasnya, tidak terlalu lebar tapi masih terasa ya spasi suara ya. Jadi suara yang di area datang tuh masih terasa. Nah, kita beralih ke sistem operasi dan spesifikasi pada Koka Q55 yang sudah menggunakan OS Google TV dengan base Android 14. Pastinya menu setting lebih lengkap walaupun di menu berandanya masih sama nih dengan Android TV terdahulunya. Ada deretan aplikasi yang diinstal, di bawahnya ada rekomendasi video dari masing-masing aplikasi yang pernah kita tonton. Untuk menu settingnya ada di bagian kanan layar ya, di pojok. Untuk setting cepat ada ya untuk input HDMI yang terpasang, mode setting gambar dan audio, dan juga banyak lagi. Nah, untuk menu syutingnya juga pastinya terlihat baru ya. Untuk spesifikasi pada Koka Q55 dengan chipset MT5867 dengan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan di 1500 mHz, GPU Mali-nya G31, RAM 1 GB dan internal penyimpanannya di 8 GB. Oke, lanjut nih ke konektivitas dan remote pada TV Koka Q55, di mana untuk Bluetooth versi 5.0 WiFi 5 dengan dual band ya, 2,4 GHz dan 5 GHz. Pastinya akan lebih kencang nih buat main game ya, latensinya lebih baik.
Untuk siaran digital di PVT itu juga pastinya tersedia pada TV ini. Kita coba nih untuk tes cari siaran digital, lumayan simple ya, pindai salurannya dan banyak juga dapat channelnya nih. Malah ini dapat lebih banyak dibandingkan TV-TV yang lain. Untuk mirroring ke HP seperti Miracast atau aplikasi mirroring bawaannya, dan untuk remote desainnya berasa minimalis, sedikit kecil dan compact, lebih enak nih digenggam dengan beberapa tombol shortcut nih seperti Netflix dan YouTube dengan tekstur dan bahan plastik, dan biasanya juga pastinya berwarna hitam. Sayangnya belum ada asisten sama dengan TV di kelasnya. Akhirnya nih sampai juga kesimpulan video ini untuk Koka Q55 43 inch. Pastinya QLED entry level nih secara keseluruhan menawarkan paket yang sangat menarik bagi yang mencari TV 43 inch untuk nonton di rumah dengan kualitas layar dan audio yang seimbang di kelasnya nih. Untuk nonton siaran lokal yang cukup baik dengan upscalingnya serta streaming movie seperti Netflix dan YouTube-an dengan HDR10 dan HLG-nya dengan QLED-nya pastinya, serta TV untuk konsol game PS3 dan PS4 untuk main bola dengan panel IPS. Nah, untuk ruangan yang terang dari lampu masih baik ya terlihatnya, tapi juga tidak cocok nih untuk samping jendela lah dari yang langsung masuk sinar matahari. Walaupun brightness-nya 240 nits, berkat sapphire kristal optiknya cukup bikin lumayan agak nambah terang ya. Hal yang harus diperhatikan untuk Koka Q55 adalah pastinya RAM 1GB dan penyimpanan 8GB yang pastinya sesuai dengan harga di kelasnya. Jangan terlalu banyak install aplikasi, yang dibutuhkan sajalah, dan kita harus pastinya clear cache RAM dan aplikasi tiap harinya ya, tiap digunakan di aplikasi Daily Manix ya. Serta Koka punya daily security juga yang ternyata selalu ada notif nih saat kita buka aplikasi. Untuk voice assistant bisa lewat HP dengan aplikasi Google Home-nya ya. Nah, dengan harga yang masih di 3 juta pasan nih, dengan kualitas layar dan fitur yang paling oke lah untuk QLED ditambah IPS di 43 inch, pastinya TV ini worth it ya dan wajib untuk dipertimbangkan. So, sekian video gue kali ini, dan jangan lupa pastinya untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.